Saya lanjutkan. Gelombang sadar ini telah turun drastis. Agama harusnya apa? Ma'rifatullah, betul nggak? Sekarang agama identik dengan apa? Syariat saja, betul nggak? Berapa lapis itu turunnya? Ma'rifat ke hakikat, hakikat ke tarekat, tarekat ke syariat. Coba sekarang ditanya syahadat, nggak ada yang ngerti. Padahal jelas Tuhan ada wujudnya nggak? Sifat di 20. Nah, kan? Kalau wujud kan ada yang bisa dilihat. Maka syahadat kan bersaksi. Betul nggak? Kenapa orang nggak percaya? Luar biasa ya. Kalau saya ngomong jangan diganggu. Ya. Kalau gerak pun yang halus ya. Kalau saya hilang putus, bahaya, nggak bisa ngomong lagi. Jadi gitu ya. Jadi ini akan terjadi turbulensi besar-besaran di akhir kurun 15 sejak datangnya Islam. Kita akan memasuki zaman Kolobendu, zaman Kali Yuga, zaman Jahiliyah. Baru kemudian muncul, terbitlah matahari. Kapan matahari datang, gelapnya pun akan berangsur hilang. Setiap agama rusak, rusaknya adalah kehilangan sambungan wasilahnya. Yang sistemnya adalah ada rasul, ada wasilah, ada kitab qadim kalau diberjalankan. Lah kalau nggak ada rasulnya, ada wasilahnya. Nah, kalau nggak ada wasilahnya, ada Tuhannya. Kalau berjalan menuju Tuhan, nggak ada nggak kitab qadimnya? Nggak ada. Maka agama samawi menjadi agama ardi, thinking, keyakinan, pendapat, angan-angan, kira-kira, pengetahuan. Itu ilmiah nggak? Tidak. Itu sebetulnya alam bawah sadar. Hampir semua udah rusak ini. Makanya paling hobi misalnya goblok-goblokin orang, paling hobi. Saya ajak tanding perkara menjelaskan ilmiah syahadat, nggak ada yang nongol itu. Ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib, nggak ada yang ngerti. Yang marah banyak nggak? Nyinyir. Kenapa kau nggak keluarkan, jelaskan itu dulu? Kalau kau bisa jelaskan, awak kau tangkap dulu nggak apa-apa. Iya kan? Aku pun menunggu-nunggu ini. Seharian aku tunggu di luar sana. Kapan awak ditangkap? Betul nggak? Tapi kau harus tahu dulu. Tunjukkan mana praktek syahadat yang ilmiah. Kita di dunia apa? Di alam bawah sadar. Sekarang. Dunia. Maka dunia baru apa qadim? Baru terbatas. Ada batas ambang bawah, ada batas ambang atas. Betul nggak? Maka dunia sifatnya limited. Definisi dan deskripsi, itu enggak? Maka kenyataan. Yang nyata pasti konkret. Yang konkret pasti ilmiah. Sekarang saya tanya, terangkan praktek syahadat secara ilmiah. Bodoh-bodoh ya. Kau awak tokok-tokok pun tak mampu jawab lah. Itu cakapnya orang Medan itu, ya kan? Guru awak pun orang Medan lah. Ya, kebetulan di sini banyak orang Medan, makanya cakap awak pun apa ya? Ketarik-tarik lah ya. Nah itu dia ya kan, vibrasinya ya. Ketemu saudara, kena lah gitu ya. Ternyata nggak satu pun yang bisa menunjukkan praktek. Bunyinya apa? Saat itu bersaksi. Itu past tense apa present tense? Present tense. Ayo bahasa Inggris. Present tense. Maka kalau ditanya, harusnya ada disaksikan nggak? Oh, harus. Absolute. Ayo coba. Saya panjangnya. Absolute. Ayo. Ada disaksikan? Dan
kau tahu cara menyaksikan, itu yang awak tunggu. Mana Allah yang wujud di dunianya, awak tunggu itu. Dan saksi melebihi melihat, betul gak? Saksi berarti melihat plus kronologi, betul gak? Apa yang kau lihat kau harus bisa terangkan secara ilmiah cara melihat, betul? Karena Allah tidak di dunia ini. Sedangkan kau di mana? Di dunia. Loh, gimana nih? Kau di dunia, Tuhanmu nggak di dunia, tapi kau wajib temukan Allah di dunia. Apa nggak kelenger kau? Betul nggak cakap Nabi? Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Nah kan? Kau di dunia, Allah di mana? Maliki yaumiddin. Di dunia bukan itu? Bukan. Tapi kau harus temukan Allah di dunia. Apa gak pening kepala kau? Betul gak? Lantas apa yang kau saksikan? Itu kronologi. Betul? Saya tanya yang saudara besar di sini ya. Saya nggak sebut nama lah, nggak berani lah ya. Ini kandang teman ini ya. Itu kandangnya itu. Cuman awak numpang suara saja. Di kandangnya kampus Ta'lim Arifat Goa, ya kan nggak ada atributnya kan, nggak ada kan? Ya, kau bisa melihat Allah yang wujud di dunia? Jelas. Maka di mana Allah yang gaib? Di baliknya itu. Betul? Bisa kau tunjuk mana sih Allah? Bisa? Berwujud? Enak tuh. Tapi kau bukan menyaksikan Allah di akhirat, betul gak? Allah yang di dunia. Dan diterangkan di dalam Qur'annya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itulah kelemahan, kesalah tafsir dan kesesatan fitnah ulama-ulama yang kata Nabi. Yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman adalah dakwah cocotnya ulama-ulama Mana zamannya nggak ada Rasul? Rasul wajib ada nggak? Wajib, ayatnya juga ada. Inna Allah wal malaikat tahu. Berarti Allah nggak di sini kan? Allah memakai sistem hubungan tali wasilahnya Allah di ars dan utusannya di dunia. Seumpama wasilah itu tali penghubung, satu ujungnya aku pegang, satu ujung yang lain dipegang oleh kekasihku. Itulah tali wasilah. Maka siapa di sana? Wakilku Nah, maka wujudnya Allah di dunia siapa? Wakilnya, utusannya, manusia bukan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, dan terusnya ada ya. Bunyinya apa? Seorang monyet atau orang? Manusia. Kau lihat Rasulullahnya apa nabinya? Saat syahadat. Ayo. Jika kau lihat botolnya, nggak perlu lihat air, nggak perlu nyebut sebotol air, betul nggak? Cukuplah kau bersaksi akan botol kosong, betul nggak? Tapi jika kau saksikan isi air yang sama dan air menempati botol yang sekarang, maka kau saksikan air dengan otomatis dengan botolnya, betul nggak? Jika kau saksikan Nabi Muhammad bin Abdullah, selesai. Dan itu tidak mungkin karena kau dan Nabi Muhammad beda 1400 sekian tahun yang lalu. Tapi kalau kau bersaksi akan isi di balik Nabi Muhammad, yang ini waris estafetnya, itulah kenapa tarekat mesti ada sanad silsilah. Maka ketemu yang di ujung,
awalnya berbentuk botol karena menempati botol, wadah botol, yang di ujung berupa kendi, menempati kendi disebut sekendi air. Airnya sama nggak ujung ke ujung? Jika waris, maka jika kau saksikan airnya, kau bersaksi akan air di balik botol zaman dahulu dengan yang di sini air di balik kendi, sama nggak? Tepuk tangan. Loh, enak itu. Oh, ulama goblok gitu ya. Satu bersaksi apa mengucapkan? Dari harfiah saja tolol kok. Syariat itu ilmu, pengetahuan, cerita, wacana, kaidah, norma, undang-undang, kabar, konsumsi otak, akal, baru pengetahuan. Kau paham syahadat? Paham. Kau tahu bunyi syahadat? Tahu. Kau tahu artinya? Tahu. Bagaimana prakteknya? Asyhadu. Goblok kayak itu. Ayo, goblok kayak itu. Tepuk tangan untuk mereka yang goblok. Hei, siapa? Dodi siapa itu? Sefredi siapa? Dedi Sefriadi. Kau anak kemarin sore bocil kau itu. Awak di depan publik ya, berarti siap. Kau perhatikan awak 3 tahun dakwah, nggak ada yang nongol membantah. Karena ini ilmiah. Kau baru melihat video saya udah kepanasan. Awak tengok-tengok kau, ikut pula bercakap-cakap itu menilai awak, iya kan? Kau itu anak kemarin sore bocil kau itu ya. Itulah kenapa kau berbunyi bersaksi, bukan melihat. Karena di samping kau melihat, kau juga dikenalkan dengan kronologi. Siapa yang kau saksikan di zaman ini? Siapa yang disaksikan oleh umat Nabi Muhammad? Dan cocokkah ada Rasul di zamanmu sendiri? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul? Jika kau nggak ketemu Rasul pembawa wasilahnya, ketemu nggak wasilah? Dan kalau kau nggak ketemu wasilahnya, sampai pada ujungnya Allah Ta'ala. Umpama kau tak ketemu sinar matahari, kau kenal sama mataharinya? Kau tahu di mana letak matahari? Kau tahu sifat matahari? Wong nurnya gak ketemu kok. Betul gak? Lah kalau kau gak tahu wasilah, kau tahu ujungnya. Padahal wasilah itu disuruh nyari, betul gak? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri munajah ke hadirat Allah Ta'ala. Maka jika nggak ketemu jalan wasilah, bisa mendekatkan diri. Atau mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala wajib dengan lewat jalan wasilah, itu nggak? Itu harus kau cari. Di mana wasilah? Ikut sama yang membawa, betul nggak? Yang membawa siapa? Rasul. Di zamanmu sendiri. Min anfusikum atau bahasa 128. Ini kan konyol ini, zaman ini. Semua ulama kayak Ustadz Gusbir dan Habib, mereka tidak percaya. Bahkan menganulir atau bahasa 128. Dianggapnya zaman ini tidak ada lagi Rasul. Baca itu Qur'annya. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Setelah beliau ada nabi enggak? Tidak ada. Disebut istilah dengan al-ulama warasatul anbiya. Nah, ini dia ya. Muhammad itu berlapis-lapis. Ada yang Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad yang Rasulullah, dan ada pula Muhammad yang sumbernya sama. Sono. Di sini wujudnya sama enggak semua? Allah, Rasulullah, Nabiullah Muhammad sama enggak wujudnya? Sama. Baca surat Toha ayat 14. Aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang emang itu siapa? Allah. Tapi cakapnya lihat mulut siapa? Nabi Muhammad. Di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Rasulullah, di situ ada Allah Ta'ala. Kau di dunia kan? Betul nggak? Nah, jika duniamu pandangan nggak bisa melihat akhirat, apalagi melihat ars, betul nggak? Yang terlihat siapa? Manusianya.
Betul? Kau mana Tuhan Allah di dunia kau nggak kenal? Mana mungkin kau kenal Allah yang di akhirat? Betul nggak? Mana pula kau tahu Allah di ars, di ujung akhir yang maha rahasia, maha tinggi. Malik yaumiddin. Tapi di sini nggak boleh ngomong kasar ya. Ini tempatnya kawan J itu ya. Nanti kalau saya ngomong kasar, nggak dikasih makan nanti ya. Nah, tapi ini konsumsi publik ya. Bocil-bocil kambing-kambing di luar ya. Bukan untuk orang sini. Kalau orang sini, sudah. Sama-sama bertali kita ya. Nah, itu dia ya. Nah, karena kita di dunia apa di akhirat sekarang? Dunia. Maka dunia harus berdasarkan kenyataan apa angan-angan? Maka kenyataan harus konkret nggak? Maka harus ilmiah nggak? Maka syarat untuk amalia harus ilmiah nggak? Harus. Kalau nggak ilmiah nggak bisa dipraktekkan. Maka semua harus jelas nggak di dunia ini? Terang benderang. Terang benderang. Kenapa nggak ada yang bisa membantah dakwah yang taklim ma'rifat yang terang benderang, kentang-kentang? Iya kan? Karena ketemulah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab itu tiada sak keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa bersama Allah. Kitab yang mana? Alif lam mim. Tengok di Quran ada nggak artinya itu maknanya? Nggak ada ya? Sekarang kita kasih tahu ya. Di Quran artinya adalah hanya Allah yang tahu, betul nggak? Sekarang kita kasih tahu, maka nanti diganti ya. Arti Qurannya ya, hanya Allah dan Mr. TM yang tahu. Tepuk tangan. Saya kasih tahu bocoran. Alif adalah nur Allah. Lam adalah nur malaikat Jibril. Mim adalah nur Muhammad. Mana yang berhambar akan kau? Nur Muhammad. Mana yang berhambar akan Tuhanmu? Nur Allah. Mana yang di tengah-tengah? Nur Jibril. Itulah isi daripada mursyid. Nah, kalau kau nggak dapatkan itu lewat channelnya, silakan tengok di video-video saya. Bedakan cara kau berhubungan dengan fisika, dengan metafisika, dengan ultra metafisika, dengan maha metafisika. Nggak perlu saya ulas di sini ya. Kau berhubungan dengan orang di Surabaya, ya. Di Surabaya sekarang sama sini fisika apa metafisika? Metafisika. Metafisika apa ultra metafisika? Metafisika doang, karena tergambar akal, betul nggak? Kau dengan fisik metafisika, kau bisa hubungi dengan kemampuan fisikamu. Wah, didengar nggak? Kau teriak sama dobolan bisa didengar nggak? Di alam metafisika, kau dengan fisikamu nggak menjangkau, betul nggak? Tapi kau pakai ini bisa nggak? Telepon dia. Yang kau hubungi orangnya apa channelnya? Actionnya kau tekan nomornya apa gimana? Nomornya betul nggak? Tetapi nomornya dipegang dia, kau hubungi lewat channelnya di nomor itu, maka, memanggil, berdering, hello, nyambung nggak? Langsung. Jarak berapa kilo? Nggak tahu, betul nggak? Alamat di mana dia? Nggak tahu. Lagi ngapain? Nggak tahu. Tapi nyambung. Dia metafisika bagi kau dengan pandangan panca inderamu. Tapi kena nggak di sini? Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sekarang berarti ya, jika dia di ultra metafisika, lebih tinggi nggak syaratnya tadi daripada tadi? Lebih tinggi. Ultra metafisika berarti metafisika di atas jangkauan akalmu. Inilah praktek menembus alam akhirat. Sekarang bukan nanti, tolol. Maka menghubungi dengan rumus metafisika, betul nggak? Tapi ada tambahan rukun dan syarat. Menghubungi dia dengan praktek metafisika
Tapi kau pun harus bisa tembus naik dimensi ultra metafisika juga. Baru nyambung. Karena kau dan dia beda dimensi. Betul nggak? Maka itulah kenapa orang mesti bayat. Baca ayatnya. Tidak seorang pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi. Artinya nggak bisa menembus akhirat. Kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Saya tak pandai hafal ayatnya, surat berapa, ayat berapa ya. Karena saya pelaku. Tak perlulah awak tengok-tengok ininya, betul nggak? Yang penting jadi. Yang penting sampai. Betul nggak? Awak tak pandai inilah, saya nggak pakai ini ya. Bodoh kali awak pakai ini ya. Saya kalau diganggu gelombang saya udah putus ini, nggak bisa ngomong, ya kan? Saya sambung saja sama sana, betul nggak? Awak pun cuma nonton juga ini, ikut nonton. Ini bukan lagi mulutku ya, bukan lagi mataku ya. Nah, itu baru ultra metafisika, betul nggak? Bagaimana maha metafisika berhubungan dengan Tuhanmu? Bah, betul nggak? Kau tahu alamat dia yang di ars di sini, dari sini, tahu di mana dia? Di balik wujudnya, betul nggak? Tapi apakah wujud itu Tuhan? Bukan, nah, kau sirik lah. Kau ya ngomong ya, dilihat orang ngomong sama HP, kau pegang HP. Apakah tujuanmu ngomong sama HP? Oh, orang gila kau lah, betul ya? Kau itu bertujuan ngomong sama yang di ujung sana, betul gak? Yang tak terlihat, tak nampak, tak terdengar, cium, raba, rasa, betul gak? Tapi nyambung, kena ilmunya. Lantas bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan yang maha metafisika? Naik lagi rukun syarat, betul gak? Dengan teknik metafisika, melewati rukun syarat, bisa menembus dimensi ultra metafisika dan bisa naik dimensi. Ada istilah mi'raj, betul gak? Tapi mi'rajnya Nabi beda sama mi'raj kita. Itu bedanya ya. Sudah saya ulas di video-video saya. Ilmiah nggak semuanya? Ilmiah. Saya cakap surga tak seperti yang dibilang Nabi. Tapi ilmiah nggak saya? Di surga nggak ada bidadari cantik itu ya. Itu prank itu. Oh, Nabi itu memang godain kita aja. Kasih prank kata bidadari cantik. Berapa ekor? 70. Ras mana kira-kira? Oh, pikiran kotor semuanya. Oh, kau masuk surga dengan pikiranmu itu ya. Sampai ada ustadz itu, ustadz mana itu? Katanya tuh kentu seks bebas aja, ya? Ada nggak itu ulama gitu? Ulama dari Sulawesi itu, tolol dia tuh ya. Ah, kau itu, itulah kalau ustadz yang tak paham itu ya. Akhirnya apa? Yang dibaca, yang didengar, yang diterima oleh dia dengan akalnya, dikira itulah praktek, dikira itu pengetahuan Tuhan. Ah, ilmu yakin tertolak, anu yakin tertolak. Hanya yang hakul yang diterima. Dan menembus akhirat tidak bisa dengan otakmu. Beda dimensi. Itulah praktek akhirat. Tidak ada apa-apa selain dirimu sendiri. Dirimu pun hilang itu. Larut di situ. Unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Karena lampunya mulai meredup ya. Mungkin ini harus diselesaikan ya. Jangan-jangan sabotasenya Bang J ini ya. Bukan Bang J ya. Lampunya meredup berarti cukup ya. Jadi begitu ya. Di sini semuanya jelas. Kalau nggak jelas, sudah dipotong leher awak dari kemarin, itu nggak? Ketemulah yang kata Nabi, ku tinggalkan dua nampan ilmu. Satu ilmu syariat, yang kedua ilmu. Tapi kalau kau ngomong yang kedua, halal darahmu. Untung ketemu ayat yang lain ya. Beliau sampaikan, jika ada yang menerangkan itu, maka tidak satu pun manusia bisa membantahnya. Betul nggak? Dan diteruskan lagi kata hadis itu, sesungguhnya dia adalah ulama billah. Apa itu billah? Beserta berkekal dengan Tuhan. Ketemulah ayat, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Bukan dia memandang, tapi akulah matanya Muhammad. Bukan dia yang berkata-kata Muhammad, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang berjalan, tapi akulah kakinya. Modar ke Mr. TM. Bukan guru, bukan mursyid ya. Pernah saya ngaku guru? Pernah saya ngaku mursyid? Saya cuman muridnya saja. Clear? Nah, makanya saya nggak mau disebut ulama. Saya mister kok. Saya paling anti sama ulama. Jijik saya. Saya Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Tapi dakwah saya 3 tahun nggak satu pun ulama dunia yang nongol, betul nggak? Nggak ada, sepi. Padahal goblok-goblokan, tolol, beleng-beleng lagi. Ada yang nongol. Oh, telanjang kau ke sini, kau lari kau. Baru awak lari dia. Dia tahu ini biangnya tuh gak? Kalau sudah berani keluar kandang begini, di publik begini, oh sudah pilih tanding gak? Betul gak? Pak Gora, betul gak? Oh, tapi awak tak keramat ya, awak tak pinter. Cuman awak beserta yang maha keramat. Itu saja. Beserta yang maha pintar, itu enggak? Kalau saya sendiri, 0. Bodoh-bodoh saja ya. Makanya, mohon maaf ya, saya diajak ngomong Abah, saya nggak dengar itu. Saya nggak dengar. Diajak ngomong, saya nggak keluar omongan. Nah, aneh kan? Jadi begitu ya. Jadi saya hanya menyambungkan saja. Disetel sama Sono. Sono punya channel, siapa dia? Kalau saya setel, cucukkan dengan channelnya Prambors FM, maka siapa yang siaran di radio saya? Prambors FM, betul nggak? Nah, kalau saya cucukkan aja, maka siapa yang kontrol omongan saya? Dari Sono. Sono yang mana sih? Sono yang mutlak apa relatif? Mutlak. Maka omongan saya mutlak gak itu? Maka bisa dibantah orang. 3 tahun tak satu pun ulama dunia nongol, betul gak? Padahal di dunia pada akhirat. Oh. Paham ya? Inilah metodologi yang hilang atau mengalami the missing link kemarin ya. Untung ada Mr. TM ya. Di tahun 2024. Nah, kita sambung lagi. Agama akan kembali moncer ya, akan kembali kepada metodologi agar makrifat semua ya. Tapi perjuangan luar biasa ya. Makanya ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, kemudian disampaikan oleh Warokoh bin Nawfal, betul gak? Bahwa dia adalah Nabi dan dia akan dimusuhi, dibenci, diusir, diperangi oleh umat, betul gak? Karena zamannya yang telah rusak. Benar di tempat salah akan dianggap salah. Benar di zaman, tempat, dan pikiran orang salah akan dianggap salah. Saya tanya, Nabi Muhammad orang sopan gak? Sopan, rendah hati, baik budi, suka menolong, betul gak? Apalagi kalau Mr. TM ada di zaman itu, betul gak? Goblok kau, lari semua, betul gak? Betul gak Pak Tora? Untung saya hidup di zaman 2024. Aduh. Untungnya saya ilmiah, betul gak? Maka uraian taklim ma'rifat ilmiah tinggi, nggak ada yang bisa jawab. Saya challenge, saya case 3 tahun, saya geber masalah syahadat, nggak satu pun yang nongol. Untuk itu, mari kita sambut kedatangan kebangkitan Islam di akhir zaman. Dan dakwah kami bukan cuma untuk orang Islam yang goblok-goblok itu, ya. Untuk orang Hindu boleh gak? Boleh. Buddha boleh gak? Boleh. Konghucu boleh gak? Boleh. Nasrani? Boleh. Kejawen? Boleh.
tepuk tangan ya. Kami akan siapkan konsep punya jalur masing-masing. Saya tidak merubah syariat agama ya. Syariatmu apa aja boleh di sini ya. Tapi di sini praktek hakikatnya. Maka kami terangkan secara tarekatnya agar kau tahu cara praktek hakikatnya. Hindu ketemu Hindu makrifat. Buddhamu ketemu Buddha makrifat. Nasrani ketemu Nasrani. Islammu ketemu Islam. Bersama kamu taklim makrifat. Ya, saya nggak nyebut tempat ini kandangnya Bang J ya. Tapi cukup ya, karena enak kalian nonton sambil ketawa-ketawa. Aku ini ngomongku nggak enak, sudah betul nggak? Mulutku berbusa-busa kau ketawa-ketawa, pandek kau itu ya. Ya, oke ya, ya, cukup ya. Ridho saya bilang pandek, nggak apa ya, Ridho, Ridho. Insyaallah ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.